Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita.
Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, teman-teman yang di tempat ini dan juga yang online, boleh sama-sama kita siapin hati kita. Kita mau sama-sama datang ke hadapannya Tuhan yuk teman-teman yuk. Kita mau berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah sangat baik buat setiap kita teman-teman. Kalau hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama, itu semua karena anugerahnya Tuhan. Itu semua karena keajaibannya Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kalau Engkau selalu menyertai setiap kami sampai detik ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini yuk. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama next gen, keluarkan suaramu. Kita sama-sama akan nyanyiin lagu ini dengan iman kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Yes Tuhan.
Engkau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam setiap kehidupan kami. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya, janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan, yes Lord, di dalam kekuatanmu ku percaya. Katakan ku percaya, yes Tuhan, kami percaya kepada janjimu Tuhan. Yes, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya, janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku Tuhan. Dalam kehidupanku kami berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sama-sama teman-teman, yuk bangkit berdiri yuk. Sama-sama kita katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, kaulah Tuhan kami Tuhan. Yes Lord, tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya, janjimu ajaib terukir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam kehidupanku ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, katakan ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita teman-teman. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sungguh ajaib untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan juga ya Tuhan, Engkau berkati setiap teman-teman kami yang mungkin belum sampai ke tempat ini. Engkau yang lindungi setiap mereka, Engkau yang jagai setiap mereka agar
Mereka boleh sampai ke tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Hari ini kami boleh bersuka cita bersama-sama memuji dan menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, coba kita mau tes semangatnya lagi nih ya Cia ya. Shalom next game. Shalom. Coba shalom yang online. Shalom. Oke, coba yuk teman-teman boleh maju dulu. Karena kita mau menari-nari buat Tuhan, kita mau melompat-lompat buat Tuhan. Betul. Yuk boleh maju dulu yuk ke depan yuk. Biar lebih luas gerakannya. Betul banget. Oke, yuk maju dulu, masih ada yang kosong nih sebelah sini yuk. Yuk disenggol, temannya disenggol kanan kirinya. Yuk maju. Oke, coba boleh kasih tos ke kanan kirinya bilang gue happy banget ketemu lo hari ini. Gue happy banget ketemu lo hari ini. Gue happy banget ketemu lo hari ini. Kanan, kiri, depan, belakang semuanya. Sudah ya. Oke, kita percaya kalau Tuhan kita ajaib, amin teman-teman. Amin. Kita percaya kalau Tuhan kita sungguh besar, amin teman-teman. Amin. Coba mana next game suaranya, amin. Amin. Oke, kita mau sama-sama nyanyi lagu ini buat Tuhan. Kita mau sama-sama mendeklarasikan ini buat Tuhan teman-teman. Teman-teman yang online juga ya. Kita mau sama-sama nyanyi lagu ini dengan sepenuh hati kita, dengan iman kita teman-teman. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Mana nih aku belum dengar suaranya nih. Yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sama-sama kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Yes. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sama-sama next yang katakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita mau ulangi lagu ini dari awal lebih semangat lagi teman-teman ya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang apa? Yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Semuanya sama-sama. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Sebab Tuhan Maha Besar, come on, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Teman-teman yang di online juga. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, amin. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekarang ya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam.
amin. Amin. Kita percaya kalau misalnya nama Tuhan itu ada kuasanya, besar kuasanya, amin. Amin. Sama-sama kita mau kesorakan haleluya. Kita mau kasih pujian kita yang lebih baik lagi buat Tuhan hari ini. Kita mau bilang kalau nama Tuhan itu nama yang berkuasa. Sama-sama kita mau bilang dengan iman kita nanti ya teman-teman. Kita mau sebut kalau namanya itu adalah Tuhan kita. Yes. Sama-sama kita mau katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa, Dialah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama kita mau katakan, kita katakan Engkau yang termulia di bumi. Yes Tuhan, Kau yang termulia Tuhan. Come on next gen, angkat tanganmu katakan selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita mau bilang ada kuasa dalam nama Tuhan kita, amin. Sama-sama kita mau katakan namanya Tuhanku, namanya Tuhan. Dia menara yang teguh, kota benteng perlindungan. Dia Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Kemarin dia sama-sama kita mau loncat, katakan Engkau yang termulia di bumi di surga. Komod termasyur perkasa selamanya. Yes Tuhan, Kau yang perkasa Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Komod katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa. Yes Tuhan, namamu ya Tuhan. Engkau yang berkuasa ya Tuhan, berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita mau sama-sama imanin teman-teman. Kita mau bilang kalau nama Tuhan adalah nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama yang sudah membebaskan setiap kita. Sama-sama kita mau bilang nama di atas segala nama. Come on, SKN keluarin suara kalian. Nama yang telah membebaskan setiap kita. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Siapa katakan nama di atas segala nama, di atas segala nama. Des namamu ya Tuhan
Teman-teman boleh tarik dulu nafasnya mungkin. Sampai buang dulu. Kita mau sama-sama tenangin diri kita teman-teman. Sama-sama kita mau siapin hati kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sama-sama jadikan tempat kalian berdiri, tempat kalian duduk saat ini adalah perjumpaan kalian pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara kepada kalian saat ini. Sama-sama kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, teman-teman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas hari yang Kau telah berikan untuk setiap kami ya Bapa. Hanya Engkau ya Tuhan satu-satunya harapan setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan di saat kami bersama denganmu ya Tuhan. Rencanamu itu tidak pernah gagal dalam hidup kami ya Tuhan. Masa depan yang terbaik Kau sediakan dalam setiap kami ya Tuhan. Masa depan yang terbaik untuk setiap kami ya Bapa. Engkau yang bicara ya Tuhan kepada anak-Kamu satu persatu ya Tuhan tempat ini ya Tuhan. Sama-sama kita mau angkat penyembahan kita teman-teman. Terima kasih ya Tuhan. Biar hanya Engkau ya Tuhan harapan kami satu-satunya ya Tuhan. Biar hanya padamu ya Tuhan kami bersandar ya Tuhan. Biar hanya padamu kami berharap ya Bapa. Sama-sama kita mau bilang. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Karya-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Yesus Tuhan. Berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sama-sama kita ulangin lagu ini dari awal. Katakan karya-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam. Kau yang pegang setiap hidup kami ya Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan. Karena darah-Mu ya Tuhan. Karena salib-Mu Bapa yang sudah tembus setiap hidup kami. Tebus hidupku biar nama-Mu berkuasa. Berkuasa, sanggup bangkitkan harapan.
angkat suaramu buat Tuhan. Imani lagu ini bilang pengharapan setiap kami ya Tuhan hanya padamu. Hanya Engkau ya Tuhan kuat setiap kami. Kami percaya ya Tuhan. Yes. Sekali lagi bilang harapanku. Yes, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam. Sama-sama terakhir kali kita bilang harapan kami Tuhan. Harapanku Yesus Tuhan. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Bilang ku percaya kami aman dalam-Mu ya Tuhan. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Sekali lagi bilang kami percaya ya Tuhan. Yes Tuhan. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tuhan, kami mau terus berharap sama Tuhan. Sekalipun mungkin dunia ini runtuh, sekalipun dunia kami sendiri runtuh, kami mau bilang kami mau terus berpengharapan dengan Tuhan. Kami mau punya pendirian yang teguh di dalam Tuhan. Kami mau punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan, hari ini kami bersatu hati, kami mau berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Mari sama-sama teman-teman kita berdoa bagi Indonesia. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, kota kami Jakarta. Tuhan, kalau sampai hari ini bangsa kami boleh ada itu bukan cuma sekedar karena kuat dan gagah kami. Bukan karena keberuntungan semata, bukan karena bangsa kami hebat, tapi semua karena kasih karunia dan karena pemberiannya Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar kiranya Engkau yang terus jagai bangsa kami. Engkau yang terus lindungi bangsa kami ya Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas bangsa kami. Roh pertobatan-Mu turun ya Tuhan atas bangsa kami. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke. Setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang patut disembah, yang patut ditinggikan, yang patut dipuja ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar kiranya Engkau yang terus memakai bangsa kami untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa di luaran sana. Tuhan, kami ucapkan berkat atas bangsa kami. Shalom untuk bangsa kami Indonesia. Bangsa Indonesia adalah pilihannya Tuhan. Bangsa Indonesia selalu aman di dalam tangannya Tuhan. Bangsa Indonesia akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Bangsa Indonesia akan terus bergerak mengerjakan apa yang menjadi visi dan misi-Mu ya Tuhan hari-hari ini. Terus ya Tuhan, Engkau yang pakai bangsa kami. Engkau yang pakai pemerintahan yang sedang berjalan hari-hari ini. Untuk Bapak Presiden kami Pak Prabowo dan juga wakilnya Pak Gibran. Serta setiap jajaran demi jajaran yang ada, setiap menteri-menteri yang ada, setiap MPR, DPR ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, dimulai dari kepemimpinan yang paling tinggi sampai paling rendah sekalipun. Tuhan, Engkau yang pakai untuk terus memimpin bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh lihat banyak tuayan-tuayan terjadi atas bangsa kami. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi. Perubahan hidup itu terjadi ya Tuhan atas bangsa kami. Biar setiap keluarga-keluarga boleh mengalami pemulihan. Setiap tempat kerja, kampus-kampus ya Tuhan. Setiap marketplace yang ada, sekolah-sekolah ya Tuhan. Semuanya boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rebut ya Tuhan setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Semuanya kami rebut ya Tuhan. Semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami kemampuan untuk kami boleh terus mengerjakan apa yang menjadi visi dan misi-Mu. Berikan kami kemampuan untuk kami boleh terus menuai jiwa atas bangsa kami. Biar Tuhan kami boleh jadi bagian dari penuaian itu. Perkuat langkah kaki kami, perkuat
hati kami, untuk kami boleh terus melayani-Mu, untuk kami boleh terus menuai bangsa ini ya Tuhan. Engkau yang pakai kami, Engkau yang pakai next gen ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan sendiri yang sudah menenun next gen, Tuhan sendiri yang sudah membentuk next gen ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami yakin dan percaya apa yang sudah Tuhan mulai atas tempat ini, Tuhan Kau nggak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada untuk kami ya Tuhan. Terus perbesar kapasitas setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk kami terus melayani-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Berikan kami hati yang benar-benar penuh dengan belas kasihan-Mu terhadap jiwa-jiwa ya Tuhan. Tuhan, kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami masih mau pelayanan, tapi kami ada di tempat ini karena Tuhan Kau yang pilih setiap kami secara personal satu persatu ya Tuhan. Biar Tuhan Kau yang pakai setiap kami di tempat ini untuk menuai banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Biar Tuhan kami gak berfokus dengan apa yang ada di depan mata kami. Tapi kami boleh berfokus, kami boleh terus memandang Engkau ya Tuhan. Kami boleh berfokus sama Engkau ya Tuhan. Unitikan setiap kami, satukan kami semua dengan tali kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami di tempat ini. Untuk Pastor David dan juga Pastor Wendy, Pastor Susanto dan juga Pastor Kartika, Pastor Hartanto dan juga Pastor Ping-Ping ya Tuhan. Engkau yang pakai hamba-hamba-Mu di tempat ini. Engkau yang pakai mereka dalam pelayanan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan berkati secara berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Tuhan sungguh kami rindu ya Tuhan. Kami rindu lihat tuayan itu terjadi atas tempat ini. Keunitian atas terjadi atas tempat ini ya Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang meteraikan setiap doa kami. Engkau yang tutup bungkus setiap kami Tuhan dengan kuasa dari Yesus yang kudus. Terima kasih Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Sekali lagi, kau dengan segenap hatimu, sambut Dia dan katakan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam. Sekali lagi, Tuhan kami akui Engkau harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya ku aman dalam. Sungguh kami percaya, ku percaya ku aman dalam-Mu. Hey, haleluya. Sungguh benar Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, dan pengharapan di dalam Kristus Yesus tidak mengecewakan. Sebab Tuhan, Engkau yang membawa kami dari iman kepada iman, supaya kami menjadi bukti akan kebesaran-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih, biar Roh-Mu terus ada bersama-sama dengan kami, menjelaskan kepada kami isi hati-Mu yang hendak Kau nyatakan kepada setiap kami. So Tuhan, ini kami generasi-Mu, darah-Mu telah tercurah untuk kami. So kami percaya
Tidak ada yang sia-sia hari ini. Siang ini kami akan menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus Kristus kami menyambut isi hati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Haleluya. Apa kabarnya teman-teman? Luar biasa. Tapi bagaimana kabar dunia? Ragu-ragu. Ya. Haleluya. Hari ini kita tahu bahwa kita sedang di waktu untuk mempelajari bahwa iman itu perlu ada dasar yang kuat. Amin. Kalau kita tidak memiliki fondasi iman yang kuat, maka kita menjadi anak-anak yang gampangan. Anak-anak yang fragile, rapuh. Barang pecah, bilang ke kiri kanannya, kamu bukan barang pecah. Iya, amin. Amin. Kita adalah anak-anak yang berkualitas. Amin. Ya, begini teman-teman. Kita harus mengerti bahwa kehidupan kita ini mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kita ini adalah bagian dari yang namanya agenda Tuhan di muka bumi ini. Pada waktu kita lahir ke dunia gitu ya, entah itu dengan kejadian yang seperti apa gitu ya, mau rumit, mau smooth, mau bagaimanapun, tapi satu hal yang teman-teman harus mengerti bahwa kita lahir, kalau kita ada hari ini, kita adalah orang-orang yang sudah ditetapkan, didesain untuk masuk dalam yang namanya agenda Tuhan. Amin. Jadi harus mengerti betapa berbahagianya kita. Apapun background kita, apapun masalah kita, apapun tantangan kita. Tapi hari ini kalau kita mendengar firman Tuhan di tempat ini, Tuhan lagi kasih tahu, you guys punya tujuan yang mulia. Amin. Kalian punya peranan penting dalam agenda Tuhan. Nah, di dalam agenda Tuhan ini karena kita tahu kita punya peranan penting, makanya hidup kita nggak bisa sembarangan, amin. Hidup kita nggak bisa serampangan, amin. Hidup kita nggak bisa kosong. Hidup kita harus ada isinya, amin. Bilang ke kiri kanannya, harus ada isinya. Haleluya. Harus ada isinya, ada bobotnya. Why? Karena begini, setan pun tidak diam teman-teman. Begini, mungkin ada yang menatap saya dan katakan, Kak tapi pastor kan setan udah dikalahkan di kayu salib. Kok setan masih punya akses gitu ya? Begini loh, teman-teman harus mengerti. Setan sudah dilucuti, betul? Setan sudah dikalahkan di kayu salib. Tapi itu secara yang namanya, kalau di sini ada anak-anak yang kuliah hukum, ada istilahnya secara de jure, secara hukum. Sorga, semua spiritual being tahu bahwa setan sudah dilucuti. Tapi ada istilah dalam hukum ya, namanya de facto, pada prakteknya. Itu perlu orang-orang yang mengerti kebenaran. Oke? Itu perlu orang-orang yang mengerti dasar daripada namanya kebenaran itu. Karena di era sekarang sebenarnya kita adalah angkatan jemaat akhir zaman yang berbahagia. Kenapa? Semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Semua tools sudah diberikan. Jalan-jalan tuntunan Tuhan itu sudah diberikan di dalam yang namanya Alkitab. Tapi permasalahannya di era sekarang tantangannya adalah tentang kita tahu nggak kebenarannya. Itu dia. Jadi setan hanya bisa bermain dengan yang namanya manipulasi pengertian. Kalau kita tidak tahu kebenaran, maka kita akan dimanipulatif. Kita akan dimanipulasi oleh si setan. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu kebenaran.
Jadi nggak bisa itu kalau kita sudah sadar bahwa kita adalah orang-orang milik Tuhan, orang-orang yang ditebus, diselamatkan, terus kita hidupnya nggak tahu kebenaran. Itu nggak bisa. Dan sedih, kenapa? Kita jadi bahan bulian setan. Setan akan bully terus. Nggak layak lu. Padahal secara firman kebenaran kita sudah dilayakkan, betul? Jadi hari-hari ini kita perlu mengerti yang namanya dasar, fondasi atau yang disebut dengan kebenaran. Supaya yang kita tahu bahwa unshakable faith itu terjadi dalam hidup kita. Iman yang tidak tergoncangkan itu akan menjadi buah. Itu buah. Iman yang tidak tergoncangkan itu buah. Bilang buah. Ya, itu buah. Itu ada bukan sesuatu yang diusahakan, itu buah. Nah, tadi saya di ibadah sebelumnya sudah sampaikan bahwa iman itu bukan sesuatu yang awang-awang gitu loh, fata morgana. Oke. Aku percaya. Gak bisa, aku percaya saja. Tapi percayamu tuh harus ada dasarnya. Bukti dari kepercayaanmu tuh harus terlihat. Amin. Karena kalau tidak ada bukti, tidak ada dasar, maka kita akan jadi bahan permainannya si jahat. Makanya gak heran banyak anak muda kecewa sama orang-orang yang disebut rajin ke gereja gitu ya. Teman yang ngajak, yuk ke gereja. Ya datang, terus dalam pergaulan gesekan, katanya lu anak Tuhan. Kecewa, kenapa? Karena dasarnya gak ada. Karena dia gak punya fondasi. Sehingga setan bisa memanipulasi pikirannya. Lu tuh katanya tuh teman lu tuh rajin gereja, tapi begitu. Udah gak usah ke gereja lah. Lihat. Setan sudah dikalahkan. Tapi secara de facto kita yang lahir yang ada di era sekarang perlu yang namanya tahu kebenaran. Peperangannya cuma itu saja teman-teman. Kalau untuk kalahkan setan itu sudah Tuhan Yesus. Tapi untuk mengekspos kepalsuan, manipulasi setan, perlu tahu kebenaran. Jadi peperangan kita hari-hari ini, supaya iman kita nggak goyang, kita harus tahu kebenaran. Amin. Kita harus tahu kebenaran. Banyak hal di dalam kebenaran, teman-teman. Kebenaran tentang keuangan, ada. Kebenaran tentang bangun hubungan, ada. Kebenaran tentang kekudusan ada. Kebenaran tentang pengenalan akan Tuhan secara Tritunggal. Cara mengerti tentang Roh Kudus, Bapa, keselamatan itu perlu. Karena setan akan akan serang fondasi-fondasi itu kalau kita nggak tahu. Kita akan kaget. Lah. Benar tuh kata teman gue tuh. Kok Tuhan orang Kristen ada 3? Padahal sebenarnya karena dia nggak tahu dasarnya. Kenapa? Betul? Nah, jadi hari-hari ini betapa pentingnya orang-orang generasi muda harus mengerti yang namanya kebenaran. Oke, saya mau buka ayat dulu satu supaya teman-teman mengerti kenapa. Coba kita mau baca dalam Yesaya 59 ayat 19. Ini. Yang bisa? Yesaya 59 ayat 19, tapi dalam bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia dia ada sesuatu yang belum kita dapat. Oke. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, apa di situ dikatakan?
The Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Ini Yesaya sedang menubuatkan tentang keadaan akhir zaman. Bahwa hari-hari ini memang kemuliaan Tuhan akan muncul, betul? Dari timur, bahkan dari barat ada ketakutan, kegentaran akan nama Tuhan. Kenapa harus ada? Karena begini, saat kemuliaan Tuhan mau dinyatakan, setan pun juga mau menyatakan diri. Makanya dibilang, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard. Jadi teman-teman, hari-hari ini setan pun menaikkan eskalasinya. Eskalasi apa? Manipulasinya. Jadi kita nggak bisa jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Anak-anak muda yang minggu ke gereja, kalau nggak ke gereja nanti berdosa. Enggak gitu. Atau minggu saya ke next gen store muka. Nggak bisa. Hanya sekedar begitu. Nggak bisa. Karena lihat, Tuhan sedang mengangkat juga anak-anak Tuhan untuk melawan tipu muslihatnya setan. So teman-teman harus mengerti, ini aturan mainnya. Sekali lagi, ini aturan mainnya. Dalam hidup ini ada aturan main teman-teman, betul? Ada polanya, ada aturan mainnya, ada yang namanya realitanya, betul? Ada yang namanya hukum gravitasi di bumi, betul? Lempar sesuatu ke atas nggak mungkin ngambang, ya kan? Pasti jatuh. Itu aturan mainnya, itu realitanya. Demikian di dalam hidup kita secara rohani, secara kekristenan, ada aturan mainnya. Kita harus mengerti yang namanya kebenaran. Nah, berbicara iman. Iman ini tadi saya katakan buah. Sekali lagi, iman adalah buah. Dan iman, kalau kita nggak ngerti kebenarannya, maka kita akan lihat atau mendengar iman itu hanya sesuatu yang bobotnya ringan. Padahal tahu nggak saudara? Tahu nggak teman-teman? Iman adalah tools untuk kita masuk kepada yang namanya penggenapan rancangan-rancangan Tuhan. Oh haleluya, amin. Iman adalah instrumen untuk kita bisa memanifestasikan hal-hal yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Tidak ada cara lain. Gak ada cara lain. The way-nya adalah iman. Iman. Tapi Kak, ada juga iman di agama lain. Ya, beda. Konsep iman di dalam dunia ya sekedar percaya saja. Percaya dalam arti percaya saja. Gitu, percaya saja. Tapi sekarang, di era sekarang gak bisa percaya saja. Percaya dan mengerti kenapa dipercaya, kenapa kamu percaya. Amin. Oke, kita buka firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 1. Ya. Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Iman. Lihat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bayangkan kalau nggak ada iman, nggak bisa kita berharap, nggak bisa kita memanifestasikan hal-hal yang seharusnya kita alami, yang Tuhan sudah sediakan. Nggak bisa, kita nggak bisa manifestasikan itu. Kenapa? Karena nggak ada iman. Kalau kita turun di Ibrani 11 ayat 6. Ya, oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ya, jadi teman-teman yang ada di sini dan teman-teman yang ada di YouTube, di online, perhatikan baik bahwa iman memiliki peranan penting dalam
perjalanan hidup kita. Kita nggak bisa hanya sekedar percaya. Oke? Kita harus mengerti, karena begini loh teman-teman ya. Saya sedih gitu kalau lihat ada anak-anak muda yang cepat terpengaruh dengan server yang lain. Ketika di debat, cari kelemahannya dalam Bible kita nggak bisa jawab. Padahal Alkitab tuh jelas sekali, jelas banget. Kita aja yang kurang teliti, kurang perbendaharaannya firman Tuhan di dalam hati kita. Tuhan itu sudah membuat segala sesuatu easy buat kita. Sesuatu yang easy tetapi bukan murahan. Easy artinya gini, mudah dimengerti. Supaya dapat menghandlenya, dapat menggenapinya secara tanggung jawab. Tuhan tuh gak main tebak-tebakan sama kita. Tuhan Yesus tuh jelas. Amin. Bilang ke kiri kanannya, Yesusku jelas. Ya. Tuhan gak pernah main tebak-tebakan dengan kita. Wah, ini buah manggis, ini buah semangka. Gak ada. Jelas Tuhan itu. Hanya begini, kalau kita anak-anak muda tidak pay attention-nya, maka kita memang miss. Karena yang seperti ibadah pertama saya katakan bahwa iman itu seperti, mana ya PowerPoint-nya? Ya. Saya salah. Sorry. Seperti wifi. Ini dia. Ya, iman seperti apa? Wifi. Dia punya kuasa untuk mengkoneksikan kita dengan apa yang kita butuhkan. Kadang kita miss sesuatu karena kita nggak connect. Karena kita nggak connect. Gini, wifi itu kan di dalamnya ada apa? Ada kuota, harus ada dong. Ya dong, ada apa lagi? Ada password, betul? Terus ada apa lagi? Ada Mbps-nya juga harus kencang, betul nggak? Ini itu adalah hal-hal yang perlu kita lakukan supaya kita terkoneksi dengan Tuhan. Berbicara kuota, apa yang dilakukan? Kalau orang mau punya sinyal yang kuat, harus ngapain? Internetnya, beli kuota, itu harus dibeli. Kuota berbicara apa? Bayar harga. Ada sesuatu yang harus kita serius gitu loh, kita beli. Ada sesuatu yang harus kita effort gitu loh. Gitu. Kita harus punya waktu, kita harus mau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Itu akal budi kita harus mau belajar firman. Itu bayar harganya. Kemudian kalau berbicara passwordnya, kodenya kita udah tahu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa itu siapa? Bapa itu sumber. Kita nggak bisa connect ke sumbernya kalau tanpa Yesus. Nah, kita sudah punya passwordnya Tuhan Yesus. Kita percaya, amin. Tapi kita harus punya kuota, kita harus bayar harga untuk relasi dengan Tuhan Yesus, amin. Nah, dari relasi itu maka Mbps kita makin kencang, amin. Iya dong, makin kencang panca inderanya, makin kencang dengar firmannya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman, berarti ada pendengaran. Koneksinya ke firman Kristus sumbernya, oke? Tapi pendengaran itu penting. Mbps kita bilang Mbps lu harus kenceng. Ya, harus kenceng, harus mau. Harus mau. Karena gini, Tuhan itu kan sesuatu yang rohaniah. Betul? Sesuatu Allah itu roh, betul? Kalau kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sesuatu yang gampang begini, Tuhan itu sesuatu yang tidak terbatas.
kita manusia otaknya kecil, terbatas. Untuk mengenal dia nggak bisa. Kita cuman pakai logika-logika yang sudah dipengaruhi oleh dunia. Di dalamnya ada dosa. Nggak bisa. Makanya kita harus melatih diri kita terus. Karena apa gini? Terlatih itu karena sudah terbiasa. Amin. Barulah bisa muncul yang namanya iman. Teman-teman, kalau kita punya iman, mau tantangan serumit apapun di hari-hari ini, kita mampu menaklukkannya. Amin. Gini loh, kita jadi mengerti apa saja yang dibuatnya berhasil, itu menjadi bagian kita. Karena ada iman itu. Jadi harta karunnya tuh iman. Ya, perhatikan. Kamu mau berhasil dalam keuangan, dalam pekerjaan. Iman di situ harus ada. Amin. Kamu mau berhasil dalam yang namanya bangun hubungan yang benar dalam Tuhan sehingga masuk kepada pernikahan yang kudus, diberkati. Harus ada iman di situ. Haleluya, amin. Kita mau berhasil dalam usaha, apalagi kalau ada anak sekarang yang mengerti main trading ya. Ingat, harus ada iman di situ. Kalau nggak ada, hancur. Ya. Harus ada iman. Iman itu satu kebutuhan yang sangat penting buat hidup kita. Dengan iman kita, anak-anak Tuhan, kita mampu meletakkan tangan kepada orang sakit jadi sembuh. Amin. Kita mampu pada waktu kita berdoa, malaikat Tuhan melayani kehendak Tuhan di dalam kita untuk memulihkan seseorang atau memberikan terobosan kepada kita. Jadi iman ini penting sekali. Dia tuh harta karun yang harus terus dipelihara, dijaga, terus bahasa Inggrisnya exercise your spirit, ya harus dilatih. Orang yang kalau nge-gym itu dia harus latih masa ototnya, betul? Latih supaya apa? Terbiasa. Jadi barang yang tadinya berat jadi ringan karena sudah ototnya udah kuat. Mau masalah kita serumit apapun, sekompleks apapun, kalau ada iman, kita pasti menang. Amin. Haleluya, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, saya mau kita lihat ini. Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20 dan 21. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Akan tetapi kamu bangunlah dirimu sendiri. Peliharalah dirimu demikian untuk hidup yang kekal. Harus bangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Jadi begini teman-teman, iman ini konteksnya sudah orang-orang yang hidup dalam iman, oke? Saya percaya di sini semua sudah dibaptis, sudah percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, amin. Haleluya, jadi gampang, easy untuk bawa lebih dalam ya. Karena kalau belum agak sulit memang. Kalau yang belum mengerti nanti minta temannya ajarkan ya supaya dibaptis dulu, percaya Yesus Tuhan baru boleh masuk lebih dalam. Ya kenapa? Karena hal ini memang hal untuk family, keluarga. Ini spesial nih. Karena iman itu termasuk yang namanya legacy, warisan. Warisan tidak diberikan kepada orang asing. Warisan diberikan kepada keluarga. Bilang ke kiri kanannya, kamu keluarga Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi layak ya, terima. Ya, haleluya. Iman ini adalah warisan, teman-teman. Banyak orang di luar sana gitu ya, pengen bangun hidupnya sekaya mungkin, seberhasil mungkin gitu ya. Tapi
tapi dengan dasar yang rapuh. Ya. Tapi anak-anak Kristus beda, ada jaminannya. Ada jaminannya. Gini, teman-teman harus mengerti. Jaminan di dalam Kristus, ya, iman ini gitu ya, itu beda sama jaminan dari dunia. Kalau dunia kan dibilangnya asuransi, betul? Tahu? Tahu? Sakit dulu baru dibayar. Kalau jaminan Tuhan, insurance beda. Ada satu yang berbeda. Mirip-mirip tapi beda. Jaminannya beda. Udah terjaga. Oke, lebih gampangnya begini. Ini kata-kata yang kita sering dengar. Orang dunia ada istilah kalau kita jatuh, kita susah, mereka selalu ngomong gini, ambil hikmahnya, betul nggak? Ambil hikmahnya, ambil hikmahnya, babak belur dulu, kewalahan dulu, kalah dulu, aduh kenapa ya gue kayak gitu. Ambil hikmahnya. Tapi dalam Kristus, firman Tuhan katakan Kristus itu adalah hikmat. Mirip-mirip. Satu dari server yang lain. Karena serumpun bahasanya, ini seperti Indonesia dan Malaysia, ya kan, Arab dan Israel, ya. Tapi dalam Kristus ada yang namanya hikmat. Hikmat ini dalam bahasa asli namanya kokmah. Apa? Kokmah. Coba ngomong. Iya. Kokmah ini berbeda. Hikmat ini berbeda. Dia kasih tahu di depan ada lubang, lu jangan ke situ. Jadi kita nggak jatuh dulu. Jaminannya berbeda, amin. Niat Tuhan, anak-anaknya nggak boleh hancur dulu baru sadar, nggak bisa. Kalau mau lihat teliti kemauan Tuhan, Tuhan nggak mau kita jatuh dulu, nggak mau. Tapi ya karena Tuhan itu sayang, Tuhan gak bisa menyangkali dirinya adalah kasih. Maka sekalipun kita jatuh, tetap dia kejar dan dia angkat. Betul? Tapi dia angkat, dia bawa kita pulih supaya diposisikan. Hidup di dalam perjalanan hikmat. Yang di dalamnya ada iman. Yang ini yang disebut jaminannya. Dapat dimengerti? Amin? Jadi kita tuh gak ditetapkan untuk kalah dalam hidup ini. Gak bisa, kita secara blueprintnya Tuhan, kamu dan saya gak ditetapkan untuk jadi orang-orang yang korban dari hidup ini. Gak bisa, Tuhan gak mau. Kita disebut lebih daripada pemenang. Lebih loh daripada seorang pemenang. Kenapa? Karena Kristus sudah berperang buat kita. Jadi sebenarnya Tuhan udah bilang gini, Nina jalannya udah saya siapkan. Ikutin saya aja jalannya. Nah, ini dia jaminan iman di dalam Kristus. Berbeda dengan yang lain. Kalau kita mengerti hal ini, teman-teman, percaya. Kamu akan melihat hidupmu tahun ini, sepanjang tahun ini, tahun ke depan berbeda. Mungkin di pekerjaanmu ada orang-orang yang dengan segala cara mau menjatuhkan kamu. Tapi kalau kamu punya iman, ada jaminan. Ada jaminan, dia gak bisa sentuh kamu. Amin. Kenapa? Ada hikmat. Udah kayak expose. Oh orang ini, kita ada iman. Di dalam iman ada fondasi. Ketika orang mau coba mencelakai kita cuma apa? Berdoa. Tahu gak? Kita gak lemah kalau kita lagi berdoa buat musuh kita. Kita gak lemah. Kita sedang membuat Tuhan pencipta langit dan bumi yang turun tangan. Nah, itu yang namanya lebih daripada pemenang. Kamu gak perlu berperang. Kamu hanya declare, I'm the son of God. You touch me, okay. You deal with my dad. Kamu berhadapan dengan Tuhan saya. Amen.
Jadi jangan takut kehilangan begini-begini. No, kalau kita punya iman yang tidak tergoncangkan, haleluya. Justru kamu dicari. Gini loh, berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak dapat menambahinya. Artinya kita ini dikejar dengan berkat. Betul? Firman Tuhan katakan apa? Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku belaka seumur hidupku. Jadi kalau mau dikejar berkat Tuhan harus punya iman. Amin. Amin. Di dalam iman kamu harus tahu yang namanya dasar yang adalah kebenaran. Haleluya. Amin. Dalam keuangan kamu harus tahu aturan mainnya secara iman. Supaya saya hidup melimpah, bagaimana caranya? Karena ada firman tentang keuangan, betul? Haleluya, amin. Ada yang harus melakukan persepuluhan, ya. Itu aturan main di dalam yang namanya blessing. Orang-orang yang bekerja harus mengerti ini. Dunia punya aturan mainnya sendiri. Tapi itu rapuh teman-teman. Rapuh. Percaya itu rapuh. Tapi kalau di dalam Kristus nggak rapuh. Oh haleluya. Karena begini loh. Kebenaran atau perkataan Tuhan itu kapasitasnya pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, kapasitas kebenaran atau firman Tuhan yang memunculkan iman itu adalah pencipta langit dan bumi. Kalau perkataan dunia kapasitasnya hanya apa? Ciptaan, mentok. Oh, haleluya. Amin. Amin. So mengerti sekarang ya bahwa kita berbeda. Haleluya, amin. Kita itu semakin hari harus semakin bersuka cita. Haleluya. Ini terakhir ayat yang saya mau kita baca. Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Oke, saya bacakan. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ini Tuhan Yesus kepada murid-muridnya atau gerejanya. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati apa? Iman di bumi. Teman-teman, peranan kita untuk hidup beriman sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan teman-teman harus mengerti iman kita bukan hanya tentang keselamatan. Sudah pasti keselamatan itu bukan usaha kita, amin. Pada waktu kita percaya Yesus Tuhan, udah jamin kamu masuk surga. Haleluya. Nggak ada keselamatan plus-plus, nggak ada. Karena kita manusia berdosa, nggak ada yang bisa menjangkau Tuhan, nggak bisa. Tuhan menjangkau kita, amin. Tapi yang dimaksudkan tidak hanya keselamatan, artinya gini, pada waktu kita sudah diselamatkan, hidup orang-orang yang selamat itu berbeda, amin. Hidup orang-orang yang sudah punya jaminan masuk surga berbeda. Apa perbedaannya? Doa Bapa kami, dimuliakanlah namamu Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti justru orang-orang yang sudah pasti masuk surga, doanya menghadirkan surga di bumi. Oh haleluya, amin. Berbeda. Orang dunia cepat-cepat udah Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan, saya capek dengan masalah ini. Berbeda, itu berarti ada sesuatu yang salah. Tapi orang-orang yang punya dasar yang kuat. No Tuhan, saya tahu Tuhan akan datang jemput saya. Itu kan urusan Tuhan. Sekarang saya tetap mau melakukan yang tadi. Lukas tadi. Iman harus terus ada dalam hidupku. Supaya aku jadi saksi, aku jadi bukti. Amin. Orang harus melihat ada Immanuel di dalam hidupku. Haleluya, amin. Ada penyertaan Tuhan yang orang bisa lihat. Itu siapa orang itu? Oh, dia orang Kristen ya. Oh, kok berbeda sekali. Oh, haleluya, amin. Haleluya. Begini loh teman-teman. Kita itu punya yang namanya frekuensi yang berbeda. Teman-teman harus mengerti.
saya jalan-jalan sama istri saya ke mall gitu ya. Sebenarnya kan kita nih tahun ini tuh dari Desember ke Januari, Februari itu kan ada hari-hari raya yang berdekatan, betul nggak? Saya ngobrol sama istri saya begini, berbeda ya kalau lagi Christmas atmosfernya tuh beda banget ya. Ada joy, even orang yang di luar Kristus, mereka menikmati foto-foto di pohon Natal ya kan. Mereka, apalagi kita kemarin Desember, wah semua merayakan bahkan di Jakarta ya. Ada sesuatu yang berbeda, tapi ketika masuk ke hari raya yang lain, kok jadi kayak ada chaos, ada sesuatu yang aneh gitu. Maksud saya begini, kita anak-anak Tuhan punya yang namanya frekuensi sorga. Kita punya yang namanya radiasi sorga. Radiasi sorga itu apa? Selalu ada sukacita. Sukacita itu berbeda dengan kebahagiaan. Sukacita itu dari dalam. Kebahagiaan itu sesuatu yang dari luar untuk mengisi yang di dalam. Berbeda. Oke? Orang dunia sukses dulu baru bahagia. Enggak. Kita sukacita. Baru apa saja yang kita buat berhasil. Itu namanya sukses. Oke? Orang dunia sukses dulu lu supaya lu bahagia. Kita beda. Kita bersukacita sehingga apa saja yang kita buat apa? Berhasil. Itu namanya sukses dalam Tuhan. Haleluya, amin. Yang sepakat beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. So teman-teman, apapun pergumulanmu hari ini, dengar baik. Miliki iman dalam Tuhan Yesus. Terus bayar harga. Kejar kebenaran. Kenapa? Karena di dalam kebenaran itu sudah tersedia bagianmu dan bagianku. Kamu mau apa? Kamu mau Tuhan saya mau berhasil dalam keluarga saya. Ada di dalam Tuhan. Amen. Kamu bilang saya mau sukses dalam studi saya. Ada di dalam kebenaran Kristus. Dan pasti, gak mudah-mudahan. Gak semoga. Pasti. Bilang ke kiri kanannya, saya suka yang pasti-pasti. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Pakai bridge-nya juga ya boleh. Nyanyikan chorus sama bridge-nya boleh. Oke, teman-teman sudah mendengarkan kebenaran ini. Dan saya percaya ada sesuatu yang stir up, ada sesuatu yang mulai, ada benih Tuhan yang mulai respon, betul? Ada terasa berbeda? Amin. Ada sesuatu yang menerobos di hatimu, amin. Bukan karena saya, tapi karena firman Tuhan yang sedang keluar, sedang diproduce. Not by my might, tapi by the power of the Holy Spirit. Oke. Saya tidak bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan gak bisa dicuri kemuliaannya. Siapa yang bisa mencuri kemuliaan Tuhan? Gak bisa, matilah kita ya, amin. Jadi saya mau sampaikan bahwa kalau ada sesuatu di dalam kamu yang mulai melompat, kamu bisa merasakan artinya begini, mujizat sudah disediakan buat kamu. Terobosan sudah disediakan buat kamu. Dan saat ini tinggal bersepakat dengan firman-Nya. Maka kamu akan melihat mujizat itu terjadi. Haleluya. Mari tundukkan kepalamu dan nyanyikan bersama kami. Mungkin worship leader boleh bantu chorus yang tadi sama bridge-nya. Ya. Bawa harapanmu teman-teman. Masalah keluarga kah? Pergumulan, pekerjaan kah? Hubunganmu, pasanganmu. Bawa di hadapan Tuhan. Dan ini janjinya, harapanku, oh di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya. Hanya
musik, instrumen. Yes, haleluya. Oh, ku percaya. Sekali lagi, biar musik merilis the sound of faith. Oh, hallelujah. Oh, nama Santa karena Maya Sante, nama Santa karena Mosante Debeaka, karena Maya Santa. Teman-teman saja katakan harapanku. Harapanku. Come on. Oh yes Lord. He is your Father. Dia bersuka atas engkau. Kalau engkau percaya itu, boleh berdiri dengan iman dan nyanyikan lagu ini, harapanku, harapanku. Bawa pergumulanmu, bawa perkaramu di hadapan Tuhan hari ini. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Keuanganmu kah, studimu kah, keluargamu kah, apapun hari ini engkau datang, engkau telah mendengar firman Tuhan. Dan iman yang muncul akan mengerjakan hal-hal mujizat itu. Harapanku, ya Tuhan, engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Oh, mereka membawa pengharapan mereka dalam tangan-Mu. Oh, Tuhan sedang melihat, Tuhan sedang melihat. Ya, ya, ya. Ku percaya. Oh, ku aman dalam-Mu, harapanku ya. Harapanku. Oh, apa yang kau harapkan? Dengan iman saat ini bawa dalam doamu, dengan nyanyian ini. Yes, Lord, I decree and declare by the power of your anointing that you put on me through this word. I decree and declare, let there be restoration, breakthrough, abundance. Oh, hallelujah. Kelimpahan, pemulihan, terobosan terjadi. Come on, sing it with your faith by this foundation of the word. Ya, 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 ya. Harapanku di dalam, oh hanya Kau. Oh yes. Oh, ada api Roh Kudus mulai membakar imanmu. Oh, Rana Masyadda Karala Baya Setere Bayada. Aku akan makin radikal, makin mencintai Tuhan, tergila-gila bagi Tuhan Yesus. Oh yes. Harapanku ya. Yes, ada shifting, ada perpindahan. Oh, ada musim yang baru bagimu. Ada musim yang benar-benar baru. Tahun ini tahun kegendapan, tahun mujizat bagimu. Oh, come on, come on. This is your time. Ini waktu-waktu terbaikmu. Oh ya, harapanku. Oh, harapanku. Ini di biasate. Yes, Holy Spirit. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus mulai menjamah ya. Ya, Roh Kudus mulai menjelaskan. Ha. Oh, sekali lagi. Oh, harapanku. Harapanku. Come on, louder. Oh, Jesus. Yes, itu dia. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible. Nothing is too hard for the Lord. This is your day. This is your time. This is your season. Harapanku, harapanku. Oh, dalam
Yes, haleluya. Oh, haleluya. Kamu akan melihat sepanjang tahun ini ada perbedaan yang signifikan Tuhan lakukan dalam hidup. Oh, Tuhan akan prove it. Doa-doa di tahun 2025 yang masih tertunda hari ini. Saya datang sebagai hamba Tuhan di tempat ini dengan jubah Nabi. I decree and declare by the authority of this word of God. Because of this faith, I live by the faith of the Son in the name of Jesus Christ. Dan di dalam iman Kristus tidak ada yang mustahil. Sepanjang tahun 2026, ketika engkau terus menjaga imanmu, Tuhan akan menyatakan every detail of your prayer. Setiap detail doamu. Camkan ini, sepanjang tahun 2026, engkau akan keluar menjadi seorang pemenang. Many testimony is coming. Kesaksian-kesaksian yang baru sedang datang di tahun ini. Oh, kesaksian-kesaksian yang baru. Oh my goodness. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Abah. Tuhan katakan, aku mengingat kamu. I remember you. Tuhan gak pernah lupa every detail of you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan ini dalam hati mereka Tuhan. For you are the author and the finisher of our faith. Engkau yang memulai iman ini dalam hidup kami. Engkau akan menyelesaikan Tuhan. Terima kasih Abah. For the sake of your name to be glorified. Supaya namamu dimuliakan, dimasyurkan dalam hidup kami Tuhan. Di angkatan yang bengkok ini Tuhan. Di generasi yang sedang degradasi Tuhan. Pakai kami, use us Lord. Use me Lord mightily. Wonderfully, fearfully Lord. Pakai kami dengan ajaib dan dahsyat. Sehingga kami dapat berkata seperti Daud katakan. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Terima kasih Abah. Meteraikan dengan kuasa darah-Mu dan Roh-Mu yang ada di dalam hidup kami. Engkau yang memimpin setiap kami. Dari iman kepada iman. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Mari teman-teman, saya undang kita untuk kembali bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk setiap firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan, kami bisa memiliki iman yang kuat. Kami bisa memiliki iman yang terus memandang-Mu. Kami bisa memiliki iman yang setia Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang pakai hidup kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah Tuhan yang dapati kami setia sampai akhir nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga ingin berdoa untuk hamba-Mu, untuk Pastor Jim ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengirimkan beliau bagi setiap kami, menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang sertai selalu, Engkau yang tambahkan selalu berkat-Mu bagi kehidupannya ya Tuhan. Engkau yang sertai setiap pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya. Apapun itu biarlah Tuhan yang angkat terus Pastor Jim, terus naik ya Tuhan. Menjadi hamba-Mu yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami juga ingin memberikan persembahan. Biarlah Tuhan, setiap persembahan yang kami berikan dengan hati yang bersuka cita. Dan biarlah setiap pemberian kami berguna bagi kemuliaan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Oke teman-teman semuanya, selamat memberi. Kalian bisa memberikan persembahan melalui kantong-kantong persembahan atau barcode yang ada di depan kursi kalian masing-masing. Oke, sambil memberikan persembahan, kita berdua di depan akan memberikan beberapa informasi kepada teman-teman semua. Yes. Informasi yang pertama, Kenzo. Informasi pertama itu kita akan mengadakan fire. Apa? Ulang. Sorry. Masih kaget.
Informasi pertama, di bulan ini kita akan mengadakan Fire of Revival. Itu. Sorry, kaget langsung informasi yang langsung melunjak ya. Itu dia. Jadi Belum siap, Fire of belum siap. Revival ini akan diadakan tanggal 21 Februari ya Kenzo ya? Yes, betul banget. Di jam 11 pagi atau 11 siang teman-teman. Dan Yes. untuk teman-teman yang mau ikut jangan lupa untuk daftarkan diri kalian melalui link yang tersedia di sosial media Next Gen. Atau kalau kalian bingung bisa tanya ke live leader kalian masing-masing. Dan Yes. kalau teman-teman ingin melayani juga di FOR itu juga boleh banget. Kalian bisa langsung bilang aja ke live leader kalian masing-masing. Nanti kita bisa atur-atur pelayanannya gimana. Oh iya, jangan lupa juga kok. Oh iya. Untuk kelas registrasi itu di tanggal 19 Februari. Iya, Jadi jangan betul sekali. jangan daftar di tanggal hari-harinya juga ya. Nah, itu Karena dia. udah tutup. nggak bisa lagi. Betul. Dan selain Fire of Revival teman-teman, kita juga mengadakan kelas Hop 2 lebih tepatnya. Karena Hop satunya sudah selesai di 2 minggu ini. Yes. Jadi untuk minggu depan dan minggu depannya lagi, Next Gen mengadakan kelas Hop 2 teman-teman. Kita belajar lebih lagi mengenai dasar-dasar kekristenan. Betul Dan sekali. teman-teman yang belum ikut dan sudah lulus Hop 1 ya. Boleh banget, Boleh harus banget sekali, daftar harus. ikut Hop 2. Wajib teman-teman. ya, kok ya? Wajib banget. Cara daftarnya tinggal bilang ke live leader kalian masing-masing juga. Dan kelasnya ini diadain setiap hari Minggu jam 13.30 atau setelah ibadah 1. Jadi Betul teman-teman bisa sekali. ikut ibadah 1 dulu. Nanti pulangnya makan bakmi Next Gen atau Yes, nongkrong-nongkrong di betul depan. Abis itu baru ikut kelas Hopnya Kenzo. Kayak Oke. gitu, simple aja simple di sini. Selanjutnya, Yes. di bulan Februari kita melakukan baptisan air. Yeay. Mantap. Oke, di baptisan air ini bagi kalian teman-teman semua yang memiliki kerinduan Betul. kepada Tuhan, jadi bisa menyerahkan diri kalian untuk dibaptis. Yes. Biar kita sama kayak tadi firman Tuhan punya wifi ya. Nah, Kak, ya. betul banget. Punya iman masing-masing. Yes. Punya kerinduan bersama Tuhan. Betul. Jadi teman-teman langsung daftarkan diri kalian juga jangan di hari H ya Kenzo ya. Yes, betul banget. Pendaftarannya tutup tanggal berapa? Pendaftaran tutup di tanggal 25 Februari. Nah, jadi teman-teman daftar di tanggal 25 Februari maksimal banget. Dan teman-teman ajak juga teman-teman lain yang belum dibaptis ya. Oh iya, sama kalau kalian bingung daftar di mana, daftarnya ke live leader masing-masing ya Iya, guys ya. betul sekali. Jadi itu aja untuk pengumuman kita hari ini. Terima kasih teman-teman, senang sekali bisa bertemu kalian di ibadah Next Gen. Dan kita ketemu lagi minggu depan, kita sama-sama ibadah lagi minggu depan. Dan jangan lupa setelah ibadah kita juga sama-sama ikut live. Jadi teman-teman, itu aja untuk ibadah kita hari ini. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita tepuk tangan yang paling meriah. Berterima kasih. Terima kasih kasih untuk teman-teman pelayanan Tepuk tangan hari juga ini. untuk Pastor Jim. Tepuk tangan juga untuk Pastor Jim. Terima Terima kasih. kasih sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Let's go Kenzo. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan sudah berbicara kepada kami Tuhan. Biar sungguh Tuhan terus iman yang kami boleh terima daripada-Mu Tuhan semakin kuat. Semakin gak tergoyahkan ya Tuhan. Tuhan kami sungguh percaya Tuhan. Setiap janji-janji-Mu boleh tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Setiap rencana-rencana yang terbaik ya Tuhan. Yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Itu boleh kami lihat ya Tuhan. Kami boleh nikmati ya Tuhan. Kami boleh alami ya Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu lebih lagi. Campur tangan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati juga terus Next Gen. Untuk semakin banyak memenangkan jiwa, memuridkan jiwa. Pakai hidup kami semua ya Tuhan. Semakin membawa banyak orang-orang jiwa-jiwa datang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk juga yang sekolah, yang kuliah, yang kerja. Keluarga demi keluarga. Tuhan, biar Kau terus campur tangan lebih lagi dalam kehidupan kami. Biar sungguh kerajaan-Mu boleh ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di bumi seperti di surga. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar sukacita, damai sejahtera, kasih-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan Kau berkati yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang terikat sudah dilepaskan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan. Yang putus asa Tuhan sudah berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mengangkat tangan kami. Mohon berkat yang daripada-Mu. Pulanglah biarlah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai untuk menjemput kita semua bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dan menerima, kita semua berkata amin. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu, God bless.